Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini menyenangkan ya. Sebelum Momo mulai masuk ke ceritanya, yuk kita absen dulu. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo ada dari kota mana aja. Oh ya, jangan lupa juga buat klik tombol like dan subscribe sekarang juga, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh emosi lainnya dari Momo. Sahabatku, pernah gak sih kalian membayangkan? Jam 1 pagi, di tengah keheningan malam, tiba-tiba telepon rumah berdering. Dan saat diangkat, suara di seberang sana berbisik lemah minta tolong. Masalahnya, suara itu adalah suara suami kalian yang sudah dimakamkan 4 tahun lalu. Apakah itu hantu yang gentayangan? Atau sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan? Tarik napas panjang, siapkan camilan, dan mari kita simak kisah Cindy dalam Tamu Tengah Malam. Jam dinding di ruang tengah berdentang 1 kali, menandakan waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana di luar rumah begitu sunyi, hanya terdengar suara angin malam yang sesekali meniup dedaunan kering di halaman. Aku, Cindy, masih duduk termangu di sofa ruang tamu. Televisi di depanku menyala, namun aku tidak benar-benar menontonnya. Pikiranku melayang jauh, menembus batas waktu ke masa lalu yang menyakitkan. Sudah 4 tahun berlalu. 4 tahun yang terasa seperti seabad bagiku. Rumah mewah ini terasa begitu besar dan kosong sejak kepergian suamiku, Wisnu. Dulu, setiap sudut rumah ini penuh dengan tawa dan canda kami. Namun, sejak kecelakaan tragis itu, semuanya berubah menjadi dingin. Wisnu dinyatakan meninggal dunia setelah mobilnya terperosok ke sungai deras saat ia pergi memancing. Polisi dan tim SAR sudah mencari berminggu-minggu, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Mereka bilang, tubuh suamiku hanyut terbawa arus sungai yang sedang banjir waktu itu. Sejak saat itu, aku dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa aku adalah seorang janda. Malam ini, rasanya kerinduan itu datang lagi, mencekik dadaku hingga sesak. Aku memandangi foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Wisnu tampak gagah dengan senyum khasnya yang hangat. Aku rindu kamu, Mas, bisikku lirih pada kesunyian malam. Tiba-tiba, suara dering telepon rumah memecah keheningan. Kring, kring. Jantungku hampir copot saking kagetnya. Mataku terbelalak menatap pesawat telepon tua yang terletak di atas meja sudut. Siapa yang menelepon jam 1 pagi begini? Apakah ada kabar buruk dari kerabat? Atau hanya orang iseng yang salah sambung? Dering itu terus berbunyi, menuntut untuk dijawab. Dengan tangan gemetar, aku bangkit dari sofa dan berjalan perlahan mendekati meja telepon. Perasaanku tidak enak, bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangkat gagang telepon itu. Halo, sapaku dengan suara serak. Hening. Tidak ada jawaban dari seberang sana. Hanya terdengar suara gemeresik halus, seperti suara angin atau napas seseorang yang berat. Halo? Siapa ini? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih tegas meski hatiku was-was. Lalu, suara itu terdengar. Sebuah bisikan lemah, parau, namun nadanya begitu familiar di telingaku. Sayang, buka pintunya, aku kedinginan di luar. Tubuhku langsung kaku seketika. Gelas air yang ada di meja di dekatku mungkin akan pecah jika aku memegangnya. Darah di wajahku terasa surut, membuatku pucat pasi. Suara itu, intonasi itu, panggilan, sayang, itu adalah suara Wisnu. Suara suamiku yang sudah meninggal 4 tahun lalu. Kakiku lemas, aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Siapa ini? Jangan main-main, teriakku dengan suara bergetar hebat. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk mataku. Ini pasti lelucon yang sangat jahat. Siapa yang tega melakukan ini padaku? Suara di seberang sana terdengar lagi, kali ini lebih memelas dan putus asa. Tolong aku, sayang, buka pintunya. Sakit, dingin. Klik. Sambungan telepon terputus. Aku berdiri mematung sambil memegang gagang telepon yang kini hanya mengeluarkan nada sibuk panjang. Pikiranku berkecamuk. Logikaku berteriak bahwa ini tidak mungkin. Orang mati tidak bisa menelepon. Tapi hatiku bergetar mengenali suara itu. Apakah aku sudah gila?
Apakah kesedihan ini akhirnya membuatku berhalusinasi? Namun, rasa penasaran itu lebih kuat daripada rasa takutku. Dengan napas memburu, aku memberanikan diri berjalan menuju pintu depan. Langkahku terasa berat, seolah ada batu besar yang mengikat kakiku. Aku harus memastikannya. Aku harus melihat siapa yang ada di luar sana. Sesampainya di dekat pintu utama, tanganku gemetar hebat saat menyentuh tirai jendela. Perlahan, sangat perlahan, aku menyibakkan sedikit tirai itu untuk mengintip ke teras depan. Lampu teras yang remang-remang menyinari area depan pintu gerbang. Dan di sana, tepat di depan pintu rumahku, berdiri sesosok pria. Dia menunduk, tubuhnya tampak menggigil kedinginan. Pakaiannya terlihat lusuh dan kotor. Saat aku masih berusaha memfokuskan pandangan, pria itu perlahan mengangkat wajahnya menatap lurus ke arah jendela tempatku mengintip. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang tirus dan kotor. Mataku terbelalak lebar, tanganku membekap mulut agar tidak berteriak histeris. Itu dia. Meskipun kurus kering dan berantakan, aku tidak mungkin lupa wajah itu. Dia benar-benar berdiri di sana. Wisnu. Suamiku. Dia menatapku dengan tatapan kosong sambil bibirnya bergerak pelan, seolah mengucapkan kata, "Tolong aku, sayang." Rasa takut itu masih ada, mencengkeram erat ulu hatiku, tapi rasa rindu dan harapan yang membuncah jauh lebih kuat dari segalanya. Tanpa membuang waktu lagi, aku memutar kunci pintu dengan jari-jari yang terasa licin oleh keringat dingin. Suara, klik, dari kunci pintu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam itu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu lebar-lebar. Angin malam langsung menerpa wajahku, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, aku tidak peduli. Seluruh perhatianku tertuju pada sosok pria yang berdiri tepat di hadapanku. Jarak kami hanya terpisah satu langkah. Dia nyata. Dia bukan bayangan. Dia bukan ilusi optik akibat kerinduan yang mendalam. Wisnu. Panggilku lirih, suaraku tercekat di tenggorokan. Pria itu, suamiku yang seharusnya sudah berada di alam lain, menatapku dengan mata yang sayu dan cekung. Kelopak matanya terlihat berat sekali, seolah dia sudah berhari-hari tidak tidur. Perlahan, dia melangkahkan kakinya mendekatiku. Tubuhnya goyah, seperti pohon rapuh yang siap tumbang diterpa angin. Detik berikutnya, tubuhnya oleng dan rubuh ke arahku. Secara refleks, aku menangkap tubuhnya. Berat badannya mengejutkanku. Dia terasa begitu ringan, jauh lebih ringan dari Wisnu yang dulu kuingat. Tulang-tulangnya menonjol tajam di balik kulitnya yang kasar, terasa menusuk saat bersentuhan dengan tubuhku. Tapi ada satu hal yang membuat air mataku langsung tumpah membasahi bahunya, kehangatan tubuhnya. Dia hangat. Jantungnya berdetak, meski lemah dan tidak teratur, menempel tepat di dada kiriku. Dia hidup. Suamiku masih hidup. Ya Tuhan. Mas Wisnu, kamu masih hidup. Mas? Tangisku pecah seketika. Aku memeluknya erat. Takut jika aku melepaskannya, dia akan menghilang lagi seperti asap. Aroma tubuhnya menusuk hidungku. Bukan aroma parfum maskulin yang biasa ia pakai dulu, melainkan bau apek, campuran antara bau tanah basah, keringat lama, dan bau hutan yang menyengat. Pakaian yang dikenakannya compang-camping, kotor oleh lumpur yang sudah mengering. Wisnu berusaha mengangkat kepalanya yang terkulai di bahuku. Bibirnya yang pecah-pecah dan pucat bergerak perlahan. Dia menatap mataku lekat-lekat, ada ketakutan yang luar biasa terpancar dari sorot matanya yang redup itu. "Chin, Cindy." Bisiknya parau, suaranya seperti gesekan kertas pasir. "Iya, Mas. Ini aku. Aku di sini. Kamu sudah pulang, Mas. Kamu aman sekarang," ujarku sambil mengusap wajahnya yang kotor dengan tanganku yang gemetar. Tangan Wisnu yang kurus dan penuh luka goresan mencengkeram lengan bajuku dengan sisa tenaganya. Cengkeramannya lemah, namun terasa begitu mendesak. Dia menarik wajahku mendekat ke wajahnya, seolah ingin menyampaikan rahasia paling penting di dunia ini. "Ibu." Desisnya pelan, napasnya tersengal-sengal. "Hati-hati sama ibu." Aku mengernyitkan dahi, bingung dengan ucapannya. "Ibu? Maksud kamu Butia?" Tanyaku memastikan. Kenapa hal pertama yang dia ucapkan setelah 4 tahun menghilang adalah peringatan tentang ibunya sendiri? Wisnu mengangguk lemah, matanya mulai terpejam. "Jangan percaya, Ibu."
Dan setelah mengucapkan kalimat itu, tubuh Wisnu terkulai lemas sepenuhnya di pelukanku. Dia pingsan. Mas! Mas Wisnu! Bangun, Mas! Teriakku panik. Aku menepuk-nepuk pipinya pelan, tapi tidak ada respon. Kepalanya terkulai ke belakang. Kepanikan melandaku. Aku tidak boleh membiarkannya di sini. Di luar terlalu dingin, dan entah kenapa peringatan Wisnu tentang ibunya membuatku merasa dia sedang dikejar oleh bahaya. Aku harus membawanya masuk. Aku harus menyembunyikannya. Dengan sekuat tenaga, aku memapah tubuh Wisnu masuk ke dalam rumah. Karena tubuhnya yang sangat kurus, aku mampu menyeretnya meski dengan susah payah menuju sofa ruang tamu. Setelah membaringkannya, aku segera berlari kembali ke pintu depan. Aku mengunci pintu itu, memasang rantai pengaman, dan bahkan mendorong kursi kecil untuk mengganjal gagang pintu. Paranoia mulai merasukiku. Aku kembali ke sisi Wisnu. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang lebih terang, kondisinya terlihat jauh lebih mengerikan daripada saat di teras tadi. Wajahnya penuh dengan baret-baret halus seperti terkena ranting pohon. Bibirnya pucat kebiruan. Kuku-kuku tangan dan kakinya panjang tak terurus dan menghitam. Aku berlari ke dapur mengambil baskom berisi air hangat dan handuk bersih, serta kotak P3K. Dengan hati-hati, aku mulai membersihkan wajahnya. Air mata terus mengalir di pipiku setiap kali aku menyeka kotoran di kulitnya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Mas? Kemana saja kamu selama 4 tahun ini? Kenapa kamu bisa sekurus ini? Saat aku hendak membersihkan kakinya, tangisku semakin meledak. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan pilu. Di kedua pergelangan kaki Wisnu, terdapat bekas luka yang mengerikan. Kulit di sekitar mata kakinya terkelupas, memerah, dan bernanah di beberapa bagian. Bekas luka itu membentuk lingkaran sempurna, dengan kulit yang menebal dan menghitam di pinggirannya. Itu bukan luka biasa. Itu adalah bekas luka akibat gesekan benda keras yang mengikat kakinya dalam waktu yang sangat lama. Bekas rantai pasung. Suamiku tidak hanyut di sungai. Suamiku tidak hilang karena kecelakaan alam. Seseorang telah mengurungnya. Seseorang telah menyiksanya seperti hewan. Dan kata-kata terakhirnya sebelum pingsan tadi terus terngiang di telingaku, membuat darahku berdesir ngeri. Hati-hati sama ibu. Apakah mungkin? Apakah mungkin Butia, ibu kandungnya sendiri, ada hubungannya dengan penderitaan Wisnu selama ini? Malam itu, aku tidak tidur sedetik pun. Aku duduk di lantai di samping sofa, menggenggam tangan Wisnu yang kasar, sambil terus menatap pintu depan dengan waspada. Sebuah kenyataan mengerikan perlahan mulai terbuka di hadapanku, dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi mulai detik ini. Suamiku telah kembali dari kematian, namun dia membawa serta mimpi buruk yang jauh lebih menakutkan daripada hantu. Cahaya matahari pagi yang pucat mulai merembes masuk melalui celah-celah tirai jendela yang masih tertutup rapat. Aku masih duduk di lantai, bersandar pada sisi sofa, menatap wajah suamiku yang tertidur gelisah. Sesekali ia meracau, tubuhnya mengejang seolah sedang menghindari pukulan dalam mimpinya. Hatiku hancur melihatnya. Pria gagah yang dulu selalu menjadi pelindungku, kini tampak begitu rapuh dan hancur. Tiba-tiba, Wisnu tersentak bangun. Napasnya memburu hebat. Matanya liar menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan penuh teror. Tangannya secara refleks melindungi kepalanya, seakan bersiap menerima siksaan. Mas Wisnu. Ini aku, Cindy. Kamu di rumah, Mas. Kamu aman? Ucapku cepat sambil memegang bahunya dengan lembut, berusaha menyadarkannya dari mimpi buruk. Wisnu menoleh ke arahku. Saat melihat wajahku, ketegangan di bahunya perlahan mencair. Dia menatapku lama, lalu tangannya yang gemetar menyentuh pipiku, memastikan aku nyata. Cindy. Desisnya lemah. Tenggorokannya terdengar sangat kering. Aku segera mengambil gelas air yang sudah kusiapkan di meja. Minum dulu, Mas. Wisnu menyambar gelas itu dan meneguk isinya dengan rakus, sampai air tumpah membasahi dagu dan lehernya. Dia minum seolah tidak pernah melihat air selama berhari-hari. Setelah gelas kosong, dia menyandar lemas ke sandaran sofa, mengatur napasnya. Mas. Aku memberanikan diri bertanya, meski takut jawabannya akan menyakitiku. Apa yang sebenarnya terjadi 4 tahun lalu? Polisi bilang mobilmu masuk sungai. Mereka bilang kamu hanyut. Wisnu menggeleng pelan,
matanya menerawang jauh, kembali ke masa lalu yang kelam itu. Itu bohong, Chin. Semua itu sandiwara, suaranya bergetar menahan amarah dan tangis. Dia mulai bercerita dengan suara serak. Hari itu, saat dia sedang menyetir sendirian menuju lokasi pemancingan favoritnya di pinggiran kota, sebuah mobil hitam tiba-tiba memotong jalurnya dan memaksanya berhenti mendadak di jalan sepi dekat hutan. Sebelum Wisnu sempat bereaksi, 3 orang pria bertopeng keluar dan memecahkan kaca jendela mobilnya. Mereka menyeretnya keluar secara paksa. Wisnu mencoba melawan, tapi salah satu dari mereka menyuntikkan sesuatu ke lehernya. Pandangannya gelap seketika. Saat aku sadar, Wisnu menelan ludah dengan susah payah, aku sudah berada di sebuah gubuk kayu reot. Kakiku sudah dirantai ke tiang kayu yang besar. Dia menunjuk kakinya yang penuh luka dengan tatapan nanar. Mereka tidak membunuhku, Chin. Itu yang paling menyiksa. Mereka memberiku makan sisa, kadang nasi basi, hanya cukup untuk membuatku tetap bernapas tapi tidak cukup kuat untuk melawan. Air mataku mengalir deras mendengar penuturannya. Aku menggenggam tangannya erat-erat, menyalurkan kekuatan. Siapa mereka? Mas? Kenapa mereka melakukan ini? Apa mereka minta tebusan? Tapi selama 4 tahun ini tidak ada yang menghubungi aku minta uang. Wisnu menatapku tajam, ada kilatan kepedihan yang mendalam di matanya. Bukan uang tebusan yang mereka incar darimu. Mereka dibayar untuk menyingkirkan aku. Wisnu menarik napas panjang sebelum melanjutkan bagian yang paling menyakitkan. Selama disekap, ada satu penjaga yang sering datang. Namanya Jono, aku tahu dari temannya yang memanggil dia. Jono ini kejam, dia yang sering memukulku kalau aku berisik minta tolong. Suatu malam, sekitar seminggu setelah aku diculik. Suara Wisnu merendah, Jono menerima telepon di depan gubuk. Dia pikir aku sedang tidur atau pingsan. Suara di telepon itu cukup keras karena suasana hutan sangat sunyi. Jono bilang, "Beres, Bu. Anaknya sudah diamankan. Tidak akan ada yang tahu dia masih hidup. Sesuai perintah Ibu, kami akan buat dia menderita pelan-pelan." Wisnu berhenti sejenak, air mata menetes dari sudut matanya. Lalu Jono menyebut nama itu. Dia bilang, "Siap, Bu Tia. Transferannya sudah masuk. Terima kasih, Bu." Duniaku seakan runtuh mendengar nama itu. Bu Tia. Ibu mertuaku sendiri. Ibu kandung Wisnu. Nggak mungkin, Mas. Sangkalku, meski jauh di lubuk hatiku, potongan-potongan keanehan selama ini mulai menyatu. Masa ibu kandung tega melakukan itu ke anaknya sendiri? Bu Tia memang keras. Tapi, itu kenyataannya. Chin, potong Wisnu dengan nada tinggi, namun kemudian dia meringis kesakitan memegang dadanya. Ibu punya utang judi yang sangat besar. Aku pernah tidak sengaja melihat buku catatannya sebelum aku diculik. Tapi waktu itu aku diam saja karena tidak mau ribut. Ibu butuh uang banyak, dan satu-satunya cara mendapatkan uang itu adalah dengan menguasai warisan ayah yang jatuh ke namaku. Aku menutup mulutku. Syok. Selama 4 tahun ini, Bu Tia selalu terlihat bersedih di depanku. Dia selalu datang setiap peringatan kematian Wisnu, menangis di makam kosong itu. Ternyata, itu semua hanya akting, sandiwara menjijikan untuk menutupi kejahatannya. Dia pikir kalau aku mati atau hilang, harta itu akan jatuh ke tangan istriku, ke tanganmu, lanjut Wisnu. Dan dia tahu kamu orangnya penurut. Rencananya pasti membuatmu tidak betah tinggal di sini sendirian, lalu membujukmu menjual aset-aset ini. Benar kan, Chin? Selama aku hilang, apa ibu pernah menyuruhmu menjual rumah atau perusahaan? Aku terdiam, tubuhku menggigil. Ingatanku langsung melayang pada ucapan-ucapan Bu Tia selama ini. Cindy, buat apa kamu tinggal di rumah sebesar ini sendirian? Jual saja, Nak. Cindy, serahkan pengelolaan ruko itu ke ibu saja. Kamu kan tidak mengerti bisnis. Lupakan Wisnu, kamu masih muda. Jual semuanya dan mulailah hidup baru di tempat lain. Ya Tuhan. Semua ucapan, nasihat, itu ternyata adalah racun yang dibungkus madu. Dia sering memaksaku menjual aset. Mas? Bisikku, suaraku bergetar hebat. Bahkan kemarin, dia menelepon dan marah-marah karena aku menolak menjual villa di puncak. Wisnu memejamkan matanya, rahangnya mengeras. Itu buktinya.
Dia butuh uang itu sekarang. Dan karena kamu terus menolak, dia pasti akan semakin nekat. Tiba-tiba, Wisnu mencengkeram tanganku lagi, kali ini lebih kuat. Matanya menatapku waspada. Chin, kamu harus hati-hati. Jono dan anak buahnya pasti sedang mencariku sekarang. Aku berhasil kabur semalam karena Jono mabuk berat dan lupa mengunci gembok rantai dengan benar. Aku lari menembus hutan, menumpang truk sayur, sampai akhirnya bisa sampai ke sini. Mereka tidak akan diam saja. Kalau ibu tahu aku di sini. Belum sempat Wisnu menyelesaikan kalimatnya, suara bel rumah berbunyi nyaring. Ting tong. Kami berdua tersentak kaget. Wisnu langsung terlihat panik, ketakutan kembali menyelimuti wajahnya. Dia mencoba bangun untuk sembunyi, tapi tubuhnya terlalu lemah. Aku menoleh ke arah jam dinding. Pukul 6 pagi. Siapa yang bertamu sepagi ini? Aku berjalan mengendap-endap menuju jendela, mengintip sedikit dari balik tirai. Jantungku berhenti berdetak saat melihat siapa yang berdiri di depan pagar. Mobil mewah berwarna merah terparkir di sana. Dan sosok wanita parubaya dengan pakaian rapi dan kacamata hitam itu sedang berdiri tidak sabar sambil memencet bel berkali-kali. Itu Bhutia. Mas. Bisikku pada Wisnu dengan suara tercekat, wajahku pucat pasi. Itu ibu. Ibu datang. Kepanikan melanda seluruh tubuhku. Aku menatap Wisnu yang masih gemetar di sofa, lalu menatap pintu depan tempat bel terus berbunyi dengan tidak sabar. Aku harus bertindak cepat. Jika Bhutia masuk dan melihat Wisnu dalam keadaan seperti ini, nyawa suamiku pasti tamat. Mas, kita harus sembunyi. Cepat, bisikku sambil menarik lengan Wisnu. Wisnu meringis menahan sakit saat aku memaksanya berdiri. Dengan langkah tertatih-tatih, aku memapahnya menuju kamar tamu yang berada di lorong belakang, jauh dari ruang tamu. Kamar itu jarang dipakai dan kuncinya masih berfungsi dengan baik. Masuk ke dalam, kunci pintunya dari dalam, dan jangan bersuara sedikit pun. Mas. Apapun yang terjadi, jangan keluar sampai aku panggil. Perintahku sambil mendorong pelan tubuh kurusnya ke dalam kamar. Wisnu menatapku dengan mata penuh ketakutan. Tangannya mencengkeram pergelangan tanganku sejenak. Hati-hati, Chin. Dia licik, bisiknya sebelum menutup pintu. Aku mendengar suara kunci diputar dari dalam. Klik. Sedikit lega. Sekarang giliran aku yang harus bersandiwara. Aku berlari kecil ke dapur, menyambar segelas air untuk membasahi tenggorokanku yang kering, lalu mengacak-acak rambutku sedikit agar terlihat seperti orang yang baru bangun tidur. Aku harus terlihat normal. Aku harus menjadi Cindy yang bodoh dan penurut seperti yang Bhutia kenal selama ini. Bel kembali berbunyi, kali ini lebih panjang dan mendesak. Iya sebentar, teriakku dari dalam rumah sambil berjalan menuju pintu utama. Aku menarik napas panjang, menata ekspresi wajahku, lalu membuka pintu. Di hadapanku, Bhutia berdiri dengan wajah yang dipoles make-up tebal, namun tidak bisa menutupi guratan kepanikan di keningnya. Dia memakai setelan baju bermerek, kontras dengan jam 6 pagi yang biasanya dia habiskan untuk tidur atau senam yoga. Di tangannya, dia menenteng rantang makanan. Lama sekali kamu buka pintunya, Cindy. Apa kamu tidak dengar bel dari tadi? Semprot Bhutia begitu pintu terbuka. Nadanya tinggi, matanya langsung menyelonong masuk melewati bahuku, memindai isi rumah. Aku memaksakan senyum tipis. Maaf, Bu. Aku tadi di kamar mandi, nggak dengar. Tumben ibu kesini pagi-pagi sekali. Bhutia tidak langsung menjawab. Dia melangkah masuk ruang tamu tanpa permisi. Matanya liar, bergerak cepat dari sofa ke arah dapur, lalu ke lorong kamar. Dia seperti sedang mencari seseorang, bukan seperti mertua yang bertamu. Ibu, cuma kebetulan lewat. Habis dari pasar pagi, ingat kamu, jadi ibu mampir bawakan bubur ayam kesukaanmu. Jawabnya, namun matanya terpaku pada gelas air kosong yang tadi dipakai Wisnu di atas meja. Jantungku berdegup kencang. Gelas itu. Ada 2 gelas di meja. 1 bekasku, 1 bekas Wisnu. Bhutia menunjuk meja itu dengan dagunya. Kamu ada tamu semalam? Kok ada 2 gelas? Darahku berdesir. Otakku berputar cepat mencari alasan. Oh, itu, iya, semalam Rina mampir sebentar ambil berkas, terus minta minum. Aku lupa bersin karena langsung tidur lagi. Bohongku? Semoga dia percaya. Bhutia menatapku tajam,
seolah sedang menimbang kejujuranku. Perlahan, tatapannya melunak, berganti menjadi senyum manis yang justru membuatku mual, karena aku tahu kemunafikan di baliknya. Oh, begitu. Ya sudah, ayo dimakan buburnya mumpung hangat, katanya sambil duduk di sofa yang sama tempat Wisnu berbaring 5 menit yang lalu. Bu Tia mengusap permukaan sofa itu, lalu keningnya berkerut. Mungkin dia merasakan sisa hawa hangat tubuh Wisnu, tapi dia tidak berkomentar. Aku duduk di seberangnya, membuka rantang itu dengan tangan yang kusembunyikan di bawah meja, agar dia tidak melihat getarannya. Cindy, panggil Bu Tia tiba-tiba, suaranya berubah serius. Ibu kepikiran terus soal pembicaraan kita di telepon kemarin. Aku menelan ludah. Soal jual rumah ini, Bu? Iya, Bu Tia memajukan tubuhnya, menatapku lekat. Ibu rasa kamu tidak aman tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Banyak orang jahat, Cindy. Apalagi kamu janda muda. Ibu khawatir. Kebetulan, teman arisan ibu ada yang berminat sekali dengan rumah ini. Dia berani bayar tunai, harganya tinggi. Kita bisa langsung urus hari ini kalau kamu mau tanda tangan. Kata-katanya terdengar seperti perhatian seorang ibu, tapi kini telingaku mendengar makna lain di baliknya. Banyak orang jahat. Ya, orang jahat itu ada di depanku sekarang. Dia ingin menjual rumah ini secepat mungkin. Kenapa? Apa karena dia tahu Wisnu kabur dan takut Wisnu pulang ke sini? Dia ingin menghilangkan jejak rumah ini sebelum Wisnu bisa mengklaimnya kembali? Bu, aku masih belum siap. Tolakku halus, berusaha menahan emosi yang meledak-ledak di dada. Banyak kenangan Mas Wisnu di sini. Rasanya seperti mengusir dia kalau aku jual rumah ini. Mendengar nama Wisnu, wajah Bu Tia menegang. Ada kilatan amarah yang dia coba tahan. Wisnu sudah mati, Cindy, bentaknya tiba-tiba, membuatku tersentak. Sadar suaranya terlalu keras, Bu Tia buru-buru mengatur napas dan kembali melembutkan suaranya, meski terdengar dipaksakan. Maksud ibu, Wisnu sudah tenang di alam sana. Dia pasti sedih kalau melihat kamu terpuruk terus di rumah ini. Dia pasti ingin kamu bahagia, punya uang banyak, jalan-jalan ke luar negeri. Uang hasil jual rumah ini bisa buat kamu senang-senang, Cindy. Sisanya biar ibu yang kelola buat amal atas nama Wisnu. Amal, katanya. Hatiku mencibir. Amal untuk menutupi utang judinya. Aku tetap nggak bisa, Bu. Maaf, jawabku tegas, menatap matanya. Bu Tia mendengus kesal. Dia berdiri dari sofa dengan kasar, membuat tas mewahnya bergoyang. Kesabarannya habis. Terserah kamulah. Ibu cuma mau bantu, tapi kamu malah keras kepala. Jangan sampai nanti kamu menyesal kalau terjadi apa-apa di rumah ini sendirian. Ancamnya, yang kini terdengar sangat nyata di telingaku. Bu Tia melangkah menuju pintu keluar. Namun, sebelum mencapai ambang pintu, langkahnya terhenti. Dia menoleh ke arah lorong kamar. Matanya menyipit menatap pintu kamar tamu yang tertutup rapat. Pintu kamar tamu itu, biasanya kamu biarkan terbuka biar sirkulasi udara bagus. Gumam Bu Tia curiga. Dia mulai melangkah mendekati lorong itu. Kenapa ditutup rapat begitu? Napasku tercekat. Jantungku seakan berhenti berdetak. Jika dia memutar gagang pintu itu dan menyadari pintunya terkunci dari dalam, dia pasti akan curiga. Tidak ada alasan mengunci kamar kosong dari dalam. Tikus. Bu, teriakku spontan. Langkah Bu Tia terhenti. Dia menoleh ke arahku dengan jijik. Apa? Ada tikus mati di dalam situ semalam, baunya busuk banget. Aku tutup pintunya biar baunya nggak nyebar ke ruang tamu. Nanti siang tukang kebun baru mau datang buat bersihin. Cerocosku cepat, berdoa semoga kebohonganku masuk akal. Bu Tia menutup hidungnya dengan tangan, wajahnya terlihat jijik. Ih, jorok sekali kamu. Rumah mewah kok ada bangkai tikus. Ya sudah, bersihkan cepat. Ibu pulang dulu, gerah lama-lama di sini. Tanpa memeriksa lebih lanjut, Bu Tia berbalik dan berjalan cepat keluar rumah, setengah berlari menuju mobilnya. Aku menutup pintu utama dan langsung menguncinya rapat-rapat, lalu menyandarkan punggungku di daun pintu. Kakiku lemas seketika, tubuhku merosot ke lantai. Air mataku tumpah lagi. Itu tadi terlalu dekat. Hampir saja. Tapi kedatangan Bu Tia pagi ini mengonfirmasi semuanya. Dia panik. Dia sedang memburu Wisnu. Dan sekarang aku tahu, waktu kami tidak banyak.
Aku harus segera menyusun rencana sebelum wanita iblis itu datang lagi dengan cara yang lebih kasar. Setelah suara mobil Bu Tia benar-benar menghilang dari kejauhan, aku segera berlari kembali ke kamar tamu. Tanganku gemetar saat memutar kunci pintu. Begitu pintu terbuka, aku melihat Wisnu masih duduk meringkuk di sudut kasur. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin membasahi dahinya. Dia sudah pergi, Mas, ucapku cepat sambil menutup pintu kembali dan menguncinya. Wisnu menghembuskan napas panjang, bahunya turun lemas. Aku dengar suaranya, Chin. Suara ibu, nadanya sama seperti saat dia memarahi orang-orang suruhannya di telepon. Dingin dan menuntut. Aku duduk di tepi ranjang, menatap suamiku dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, tapi juga bertekad. Kami tidak bisa terus-terusan sembunyi seperti tikus di rumah sendiri. Bu Tia pasti akan kembali, dan dia tidak akan berhenti sampai rumah ini dijual dan jejak kejahatannya terkubur selamanya. Kita harus lapor polisi sekarang, Mas, kataku tegas. Kita punya bukti. Kamu masih hidup. Kesaksianmu sudah cukup untuk menjebloskan ibu ke penjara. Wisnu menggeleng lemah. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh keraguan. Ibu punya banyak kenalan pejabat. Chin. Ingat Om Darman? Dia perwira polisi teman dekat ibu. Kalau kita lapor sembarangan, bisa jadi laporan itu malah hilang. Atau lebih buruk lagi, mereka tahu aku di sini dan mengirim orang untuk membereskan aku sebelum sidang dimulai. Kata-kata Wisnu ada benarnya. Bu Tia adalah wanita sosialita yang licik. Koneksinya luas. Melawan dia tanpa persiapan matang sama saja bunuh diri. Lalu kita harus bagaimana? Menunggu sampai dia mengirim orang untuk mendobrak rumah ini? Tanyaku frustrasi. Wisnu menyingkap selimut yang menutupi kakinya. Dia menunjuk pergelangan kakinya yang bengkak dan bernanah. Kita butuh bukti fisik dan medis yang tidak bisa dibantah. Chin. Luka ini bukan luka biasa. Aku menelan ludah, memberanikan diri melihat lebih dekat luka yang semalam hanya kulihat sekilas. Di bawah cahaya matahari yang terang, kondisinya jauh lebih mengerikan. Kulit di sekitar mata kakinya sudah tidak utuh, dagingnya terlihat merah dan meradang. Bekas gesekan besi itu begitu dalam, membentuk parit kecil di daging kakinya. Ini bukti penyekapan jangka panjang, kata Wisnu lirih. Dokter forensik pasti bisa membedakan luka kecelakaan dengan luka pasung. Tapi kita butuh orang yang bisa dipercaya untuk memeriksa ini tanpa bocor ke ibu. Tiba-tiba, satu nama melintas di kepalaku. Rina, gumamku. Wisnu menatapku. Rina sahabatmu yang pengacara itu? Iya. Dia pengacara pidana yang hebat sekarang, Mas. Dan yang paling penting, dia benci ketidakadilan. Dia satu-satunya orang yang bisa kita percaya selain Tuhan. Tanpa menunggu persetujuan Wisnu, aku segera mengambil ponselku. Jariku menekan nomor Rina. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara ceria Rina terdengar di seberang sana. Halo, Chin. Tumben telepon pagi-pagi. Mau ajak sarapan? Rin, dengarkan aku, potongku cepat, suaraku serius dan rendah. Aku butuh kamu di rumahku sekarang. Jangan tanya kenapa, jangan bilang siapa-siapa. Langsung masuk saja lewat pintu samping, aku bukakan. Ini soal hidup dan mati. Hening sejenak di seberang sana. Nada bicara Rina langsung berubah total. Oke. Aku jalan sekarang. 15 menit sampai. 15 menit kemudian, Rina sudah duduk di kursi kamar tamu. Mulutnya menganga tak percaya. Matanya bolak-balik menatap antara aku dan sosok kurus kering di atas kasur. Wisnu? Desis Rina, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi, kami semua melayat di pemakaman kosongmu 4 tahun lalu. Aku masih hidup. Rin? Sayangnya, jawab Wisnu dengan senyum pahit. Aku menceritakan semuanya pada Rina. Mulai dari telepon tengah malam, kedatangan Wisnu yang penuh luka, hingga pengakuan Wisnu tentang Bu Tia yang menjadi dalang penculikan demi harta warisan. Rina mendengarkan dengan seksama, wajahnya yang tadinya kaget perlahan berubah menjadi keras dan marah. Sebagai pengacara, dia tahu persis betapa beratnya kejahatan ini. Rina bangkit dan mendekati Wisnu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret luka-luka di tubuh Wisnu dari berbagai sudut dengan detail. Luka pasung ini bukti emas. Gumam Rina sambil terus memotret fokus ke pergelangan kaki Wisnu. Tapi Wisnu benar, Chin.
Kita tidak bisa langsung ke polisi begitu saja. Bu Tia bukan penjahat kacangan. Dia manipulatif. Kalau dia tahu Wisnu kabur dan ada di sini, dia bisa saja memutarbalikkan fakta. Dia bisa bilang Wisnu gila, kabur dari rumah sakit jiwa, atau bahkan menuduh Wisnu memalsukan kematiannya sendiri untuk menghindari utang. Gila. Aku menggeleng tak percaya. Sejahat itu? Dalam hukum, bukti adalah raja, tapi narasi adalah ratunya. Jelas Rina sambil menyimpan ponselnya. Kita butuh lebih dari sekadar tubuh Wisnu yang babak belur. Kita butuh pengakuan. Kita butuh sesuatu yang mengikat Bu Tia secara langsung dengan kejahatan ini. Wisnu tiba-tiba mengangkat tangannya. Jono, katanya. Rina menoleh. Siapa Jono? Dia penjaga utamanya. Dia yang sering komunikasi dengan ibu, jelas Wisnu. Matanya menerawang, berusaha menggali ingatan menyakitkan itu demi keadilan. Aku ingat satu ciri fisiknya yang mencolok. Di leher kirinya, ada tato kalajengking hitam. Dan dia pernah tidak sengaja menjatuhkan dompetnya di dekatku. Aku lihat KTP-nya sekilas. Namanya Jono Sutrisno. Alamatnya di daerah Rawabuaya. Rina mencatat nama itu dengan cepat di buku catatannya. Matanya berbinar. Bagus. Ini petunjuk konkret. Kalau kita bisa melacak Jono, kita bisa menekan dia untuk jadi saksi mahkota. Tapi itu butuh waktu, dan Jono pasti sedang memburu Wisnu sekarang. Rina menatapku tajam. Cindy, dengar rencanaku baik-baik. Kita akan mainkan permainan Bu Tia. Dia ingin kamu menjual rumah ini, kan? Dia ingin menguasai harta Wisnu secepatnya karena dia terdesak utang, kan? Aku mengangguk. Berikan apa yang dia mau, kata Rina dingin. Maksudmu? Telepon dia. Bilang kamu menyerah. Bilang kamu setuju menjual semua aset Wisnu dan membagi hasilnya dengan dia. Pancing dia datang ke sini malam ini juga untuk tanda tangan surat kuasa. Kita akan buat dia merasa menang. Aku mulai mengerti arah pikiran Rina. Jebakan? Benar. Kita pasang kamera tersembunyi. Kita rekam pembicaraan kalian. Buat dia mengakui motifnya. Buat dia merasa di atas angin sampai dia keceplosan bicara soal Wisnu atau utangnya. Saat dia lengah, Rina menunjuk ke arah Wisnu, kita keluarkan kartu as kita. Wisnu mengepalkan tangannya yang kurus. Aku siap. Aku mau melihat wajah ibu saat tahu aku masih hidup. Rina mengangguk puas. Oke. Aku akan siapkan alat perekam dan surat-surat palsu untuk memancingnya. Cindy, tugasmu adalah berakting. Jadilah menantu yang putus asa dan bodoh di mata dia. Dan Wisnu, kamu harus sembuh sedikit lagi. Makan yang banyak hari ini. Malam nanti, kita akan mengadakan pertunjukan. Aku menatap Rina dan Wisnu bergantian. Rasa takut itu masih ada, tapi kini bercampur dengan adrenalin. Malam ini, kami akan membalikkan keadaan. Bu Tia pikir dia adalah predatornya, tapi dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan masuk ke dalam kandang singa. Jantungku berdegup kencang, seirama dengan jarum jam yang terus berputar. Di hadapanku, ponsel tergeletak di atas meja seperti sebuah bom waktu yang siap meledak. Rina berdiri di seberang meja, mengangguk pelan memberi isyarat. Ini saatnya. Aku harus menjadi aktris terbaik dalam hidupku demi menyelamatkan suamiku dan menghukum wanita keji itu. Aku menarik napas panjang, berusaha menekan rasa muak yang bergejolak di perutku, lalu menekan tombol panggil pada kontak bernama Ibu Mertua. Nada sambung terdengar 1 kali, 2 kali. Pada dering ketiga, suara di seberang sana menjawab. Halo? Ada apa lagi? Cindy? Kalau kamu menelepon cuma untuk merengek soal kenangan Wisnu, Ibu tutup teleponnya. Ibu sibuk, suara Bu Tia terdengar ketus dan tidak sabar. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Wisnu yang penuh luka untuk memanggil emosi yang tepat. Bukan emosi marah, tapi keputusasaan. Bu. Suaraku kubuat bergetar, seolah habis menangis seharian. Maaf kalau ganggu. Aku sudah pikirkan kata-kata ibu tadi pagi. Hening sejenak. Nada bicara Bu Tia langsung berubah, terdengar lebih antusias meski ia berusaha menutupinya. Oh, terus? Apa keputusanmu? Ibu benar, lanjutku dengan nada pasrah. Aku nggak kuat tinggal di sini sendirian.
Rumah ini terlalu besar, terlalu banyak bayangan Mas Wisnu di setiap sudut. Rasanya aku mau gila, Bu. Tiap malam aku mimpi buruk terus. Nah, kan? Potong Butia cepat. Suaranya naik 1 oktav karena girang. Ibu kan sudah bilang dari dulu, kamu itu cuma menyiksa diri sendiri. Jadi, kamu setuju jual rumah itu? Iya, Bu. Aku setuju, jawabku lirih. Bukan cuma rumah, ruko dan villa di puncak juga silakan ibu urus. Aku cuma mau uang bagianku, lalu aku mau pergi dari kota ini. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku di kampung dan melupakan semuanya. Aku melirik Rina. Dia mengacungkan jempol sambil tersenyum puas. Umpan telah dimakan. Keputusan yang sangat bijak, sayang. Suara Butia kini berubah menjadi sangat manis, semanis madu beracun. Ibu bangga sama kamu. Kamu akhirnya sadar juga demi masa depanmu. Ya sudah, besok ibu siapkan berkas-berkasnya, kita ketemu notaris lusa ya. Jangan lusa, Bu, sergahku cepat. Aku mau malam ini. Aku sudah pesan tiket kereta buat besok pagi-pagi sekali. Aku nggak mau menunda lagi, takut aku berubah pikiran karena nggak tega. Malam ini? Butia terdengar kaget, tapi sedetik kemudian ia terkekeh pelan. Keserakahan jelas terdengar dari tawanya. Dia takut aku berubah pikiran. Oke. Kalau itu mau kamu. Kebetulan ibu sudah pegang draft surat kuasa pengalihan hak jual. Ibu bisa ke sana sekarang juga. Jangan sekarang, Bu. Aku masih beres-beres barang. Ibu datang jam 7 malam saja ya. Sekalian makan malam terakhir di sini sebelum aku pergi. Pintaku. Baiklah. Jam 7 malam ibu sampai sana. Pastikan semua sertifikat asli sudah kamu siapkan di meja. Ya. Jangan ada yang ketinggalan. Sampai nanti, Cindy. Klik. Sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan tangan gemetar, lalu menghembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan. Rasanya jijik sekali harus bersikap manis pada wanita yang telah merantai anak kandungnya sendiri selama 4 tahun. Sempurna, puji Rina sambil bertepuk tangan pelan. Aktingmu juara, Chin. Dia benar-benar percaya kamu sudah menyerah. Dia bukan percaya aku, Rin. Dia percaya pada keserakahannya sendiri. Jawabku getir. Dia butuh uang itu secepatnya, makanya dia nggak curiga kenapa aku minta mendadak. Rina mengangguk setuju. Dia segera membuka tas besarnya dan mengeluarkan beberapa peralatan elektronik kecil. Oke, sekarang kita siapkan panggungnya. Rina bergerak cekatan. Dia memasang sebuah kamera kecil seukuran kancing baju di sela-sela buku di rak pajangan ruang tamu. Lensa kamera itu mengarah tepat ke sofa tempat kami akan duduk nanti. Satu lagi dia pasang di balik vas bunga di meja tengah. Kualitas gambarnya HD dan suaranya jernih. Jelas Rina sambil menyembunyikan kabel tipis di balik taplak meja. Semua yang dia ucapkan nanti akan terekam otomatis dan tersimpan di cloud. Jadi kalaupun dia sadar dan merusak alat ini, rekamannya sudah aman di server. Aku membantu Rina merapikan kembali posisi vas bunga agar terlihat natural. Apa perlu aku siapkan sertifikat aslinya? Aku takut dia langsung merampasnya. Siapkan saja map kosong atau isi dengan kertas HVS bekas. Tumpuk di meja. Yang penting visualnya meyakinkan. Tujuannya bukan benar-benar transaksi, tapi memancing dia bicara jujur. Instruksi Rina. Setelah ruang tamu siap, kami berdua masuk ke kamar tamu tempat Wisnu bersembunyi. Suamiku sudah mandi dan mencukur brewoknya, meski wajahnya masih terlihat sangat tirus dan pucat. Dia memakai kemeja bersih milik almarhum ayahnya yang masih tersimpan di lemari. Bagaimana, Mas? Tanyaku. Wisnu menatap layar tablet yang dipegang Rina. Layar itu menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi di ruang tamu. Sudah siap, katanya dingin. Ada api kemarahan yang menyala redup di matanya. Aku akan menunggu di sini sampai kalian memberi isyarat. Nanti saat Butia sudah merasa menang dan mulai bicara kasar, Rina akan kirim pesan ke ponselku. Itu kodenya. Saat itu aku akan buka pintu ini, kata Wisnu sambil mengepalkan tangannya. Rina menepuk bahu Wisnu. Ingat, Enu. Tahan emosimu sampai momennya pas. Kita butuh dia mengakui perbuatannya, atau setidaknya mengakui motifnya soal harta dan utang itu. Jangan keluar terlalu cepat. Matahari mulai terbenam,
menggantikan terang dengan kegelapan malam. Suasana rumah terasa semakin mencekam. Aku menyalakan lampu ruang tengah, mengatur cahayanya agar terlihat hangat namun cukup terang untuk kamera menangkap wajah Bu Tia dengan jelas. Jam dinding menunjukkan pukul 18.45. 15 menit lagi. Aku duduk di sofa, menatap tumpukan map palsu di atas meja. Di kamar belakang, Wisnu menunggu dengan dendam yang sudah diperam selama 4 tahun. Di ruang kendali, kamar Rina yang bersebelahan, sahabatku siap merekam segalanya. Malam ini bukan sekadar makan malam perpisahan. Malam ini adalah pengadilan bagi seorang ibu yang telah kehilangan hati nuraninya. Aku mendengar suara deru mesin mobil mendekat ke pekarangan rumah. Lampu sorot mobil menembus kaca jendela, menyilaukan mata. Ular itu sudah keluar dari sarangnya. Dia datang untuk menelan mangsanya, tanpa sadar bahwa mangsanya kini telah berubah menjadi pemburu. Bel pintu berbunyi. Pertunjukan dimulai. Suara bel pintu itu menggema di seluruh ruangan, seolah menandakan dimulainya babak penentuan nasib kami. Aku menarik napas dalam, merapikan gaun sederhanaku, dan memasang wajah lelah yang sudah kulatih. Dengan langkah pelan, aku berjalan menuju pintu utama dan membukanya. Bu Tia berdiri di sana, terlihat sangat berbeda dari pagi tadi. Dia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipoles make-up sempurna. Senyum lebar menghiasi bibirnya, senyum kemenangan seorang pemburu yang berhasil menjerat mangsanya. Di tangannya, dia membawa sebuah map kulit tebal dan sebotol wine. "Selamat malam, Cindy sayang." Sapanya dengan nada riang yang dibuat-buat, lalu memelukku sekilas, pelukan dingin yang hanya formalitas. Aroma parfum mahalnya menusuk hidungku, kontras dengan bau busuk kejahatannya. "Malam, Bu. Silakan masuk," jawabku pelan, minggir sedikit untuk memberinya jalan. Bu Tia melangkah masuk dengan percaya diri, sepatu hak tingginya berbunyi tuk-tuk-tuk di lantai marmer. Matanya langsung tertuju pada tumpukan map yang kusiapkan di meja tengah. Kilatan keserakahan di matanya begitu nyata, bahkan dia tidak berusaha menyembunyikannya lagi. "Bagus, bagus. Kamu sudah siapkan semuanya ya?" komentarnya sambil meletakkan botol wine di meja. "Ini ibu bawa wine mahal, buat merayakan awal hidup barumu, Cindy." "Terima kasih, Bu," kataku sambil duduk di sofa, tepat di posisi yang tersorot kamera tersembunyi. Bu Tia duduk di hadapanku, membelakangi rak buku tempat kamera itu berada. Posisi yang sempurna. "Nah, sebelum kita tanda tangan, kita makan dulu ya." "Kamu masak apa?" tanya Bu Tia basa-basi, meski aku tahu dia tidak peduli soal makanan. "Aku cuma pesan makanan cepat saji, Bu. Kan dapur sudah dibereskan." "Bohongku." Bu Tia mengibaskan tangannya tak acuh. "Nggak masalah. Yang penting urusan kita beres." Dia segera membuka map kulit yang dibawanya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen dengan materai yang sudah ditempel rapi. "Ini surat kuasanya, Cindy. Isinya standar kok. Intinya kamu menyerahkan hak penuh kepada ibu untuk menjual rumah ini, ruko, dan villa di puncak. Hasilnya nanti ibu transfer ke rekening kamu 50% setelah dipotong pajak dan biaya notaris." Jelasnya cepat. Matanya terus menatapku, mendesak. Aku mengambil dokumen itu, pura-pura membacanya dengan teliti. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi menahan marah. "Bu, 50%? Bukannya dulu ibu bilang semuanya hak Wisnu?" pancingku. Wajah Bu Tia sedikit berubah, senyumnya menipis. "Loh, kan ibu yang capek-capek mengurus penjualannya. Cindy, kamu kan cuma terima beres. Lagi pula, kamu itu menantu. Ibu ini ibu kandungnya. Secara hukum agama dan negara, ibu punya hak lebih besar." Aku meletakkan kertas itu kembali ke meja. "Tapi Bu, kalau Mas Wisnu masih hidup, dia pasti nggak akan setuju rumah ini dijual. Ini rumah impian kami." Bu Tia mendengus kasar. Dia mulai tidak sabar. "Cindy, tolong jangan mulai lagi. Kita sudah bahas ini di telepon. Wisnu sudah mati. Mayatnya memang nggak ketemu, tapi dia sudah mati 4 tahun lalu. Kamu harus move on." "Apa ibu yakin dia mati?" tanyaku tiba-tiba, menatap tajam ke matanya. "Maksudku, jasadnya nggak pernah ada. Bagaimana kalau dia cuma hilang ingatan? Atau diculik?" Tubuh Bu Tia menegang. Dia terdiam sejenak, matanya menatapku curiga.
Diculik? Siapa yang mau culik dia? Suamimu itu bukan konglomerat. Cindy, jangan kebanyakan nonton film. Tapi Bu, lanjutku, semakin berani menekan tombol emosinya. Aku dengar desas-desus. Katanya ada orang yang lihat mobil mirip mobil ibu di sekitar lokasi kejadian waktu itu. Apa ibu benar-benar nggak tahu apa-apa? Braa. Bu Tia menggebrak meja dengan keras. Wajahnya merah padam. Topeng ibu peri yang dia pakai sejak tadi akhirnya retak. Kamu ini ngomong apa sih, Cindy? Kamu nuduh ibu? Bentaknya, suaranya melengking memenuhi ruangan. Ibu ini yang melahirkan dia. Ibu yang membesarkan dia. Mana mungkin ibu celakai anak sendiri? Aku nggak nuduh, Bu. Aku cuma tanya. Jawabku tenang, meski jantungku berpacu. Soalnya aneh aja. Ibu kelihatan ngebet banget mau jual aset Wisnu. Bahkan ibu nggak kelihatan sedih sama sekali waktu peringatan kematiannya kemarin. Ibu malah sibuk teleponan soal utang judi. Mata Bu Tia membelalak. Dari mana kamu tahu soal judi? Jadi benar ibu punya utang judi? Tembakku langsung. Bu Tia terdiam, napasnya memburu. Dia sadar dia baru saja keceplosan. Tapi alih-alih menyangkal, dia justru tertawa sinis. Tawa yang membuat bulu kuduku meremang. Oke. Kamu mau tahu yang sebenarnya? Bu Tia mencondongkan tubuhnya ke depan, wajahnya berubah menjadi dingin dan kejam. Iya, ibu butuh uang itu. Ibu punya utang miliaran gara-gara kasino sialan di Singapura itu. Dan satu-satunya cara buat bayar utang itu ya harta peninggalan Wisnu yang gak berguna itu. Dia berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang berhias cincin berlian. Wisnu itu anak bodoh. Dia gak becus kelola bisnis ayahnya. Hartanya cuma diam di bank, sementara ibunya dikejar-kejar debt collector. Dia lebih sayang sama istri kampungannya ini daripada sama ibunya sendiri. Makanya dia pantas mati. Aku menahan napas. Pengakuan itu, dia mengatakannya. Jadi, kematian Wisnu itu menguntungkan buat ibu? Tanyaku lirih, memastikan kalimat pamungkas itu keluar. Sangat, teriak Bu Tia tanpa ragu. Kalau dia masih hidup, dia pasti pelit nggak mau kasih uang ke ibu. Kematiannya itu jalan keluar buat ibu, dan kamu cuma penghalang yang harusnya tanda tangan saja dari dulu biar kita nggak perlu drama begini. Bu Tia mengambil pulpen dan melemparnya ke hadapanku. Tanda tangan sekarang, Cindy, atau ibu pastikan kamu nggak akan bisa hidup tenang dimanapun. Suasana hening sejenak setelah teriakan itu. Hanya terdengar napas Bu Tia yang terengah-engah. Tiba-tiba, terdengar suara gerendel pintu dibuka dari arah lorong kamar. Klek. Bu Tia menoleh kaget ke arah sumber suara. Pintu kamar tamu terbuka perlahan. Sesosok tubuh kurus dengan kemeja kebesaran melangkah keluar, dibantu oleh Rina. Langkahnya pelan, tertatih, tapi sorot matanya tajam menusuk langsung ke arah Bu Tia. Jadi begitu, Bu? Suara Wisnu terdengar serak, memecah keheningan yang mencekam itu. Aku pantas mati karena aku nggak mau bayar utang judi ibu. Wajah Bu Tia yang tadi merah padam karena marah, seketika berubah menjadi pucat pasi. Matanya melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mundur selangkah, menabrak meja hingga botol wine terjatuh dan pecah berantakan di lantai. Cairan merah menggenang seperti darah. Wisnu, desis Bu Tia, suaranya bergetar hebat. Kamu hantu. Hantu nggak punya bekas luka rantai di kaki, Bu, jawab Wisnu dingin sambil terus berjalan mendekat. Bu Tia menggeleng-gelengkan kepalanya panik. Tangannya meraba-raba udara seolah mencari pegangan. Nggak mungkin. Jono bilang kamu sudah. Sudah apa, Bu? Potong Rina yang berdiri di samping Wisnu sambil mengangkat ponselnya yang merekam kejadian itu. Sudah dibereskan? Sudah dibunuh? Bu Tia terjebak. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Dia melihat ke arahku, ke arah Wisnu, lalu ke arah Rina. Kesombongannya runtuh seketika, digantikan oleh ketakutan murni. Dia sadar, permainan sudah berakhir. Suasana di ruang tamu mencekam, bercampur dengan aroma amis wine yang tumpah di lantai. Bu Tia masih berdiri mematung, punggungnya menempel pada dinding, matanya menatap nanar ke arah Wisnu. Wajahnya yang tadi angkuh kini runtuh, menampilkan ketakutan murni yang tak bisa disembunyikan lagi. Ibu.
Wisnu melangkah satu tapak lagi mendekat. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Kenapa, Bu? Apa uang lebih berharga daripada nyawa anak ibu sendiri? Bu Tia menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun. Otaknya yang licik sepertinya sedang bekerja keras mencari celah untuk keluar dari situasi ini. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari ketakutan, perlahan ia memaksakan sebuah senyum kaku, lalu air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Wisnu. Ya Tuhan, anakku, serunya dengan nada drama yang berlebihan. Ia merentangkan kedua tangannya, hendak memeluk Wisnu. Kamu masih hidup, Nak. Ibu pikir kamu sudah mati. Ibu ditipu orang. Nak, ibu nggak tahu apa-apa. Aku menahan mual melihat sandiwara itu. Wanita ini benar-benar tidak punya urat malu. Baru 1 menit yang lalu dia menyumpahi Wisnu mati. Sekarang dia berlagak seperti ibu yang merindukan anaknya. Wisnu tidak bergerak menyambut pelukan itu. Saat tangan Bu Tia hampir menyentuh bahunya, Wisnu menepisnya dengan kasar. Plak! Bu Tia tersentak kaget. Tangannya menggantung di udara. Cukup, Bu, bentak Wisnu, napasnya memburu karena emosi yang meluap. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Aku dengar semuanya, Bu. Aku dengar ibu bilang kematianku menguntungkan. Aku dengar ibu bilang aku pantas mati. Itu ibu cuma emosi sesaat. Wisnu, ibu stres dikejar utang, elak Bu Tia panik. Matanya liar melirik ke arah Rina yang masih merekam, lalu ke arahku. Cindy, bilang sama suamimu, ibu ini korban. Jono yang jahat. Jono yang bilang Wisnu sudah hanyut. Jono bekerja atas perintah siapa? Bu, potong Rina tajam. Dia melangkah maju, memotong jalur lari Bu Tia. Kami punya rekaman pengakuan ibu barusan. Ibu bilang sendiri butuh uang warisan Wisnu untuk bayar utang judi. Ibu juga bilang kematian Wisnu adalah jalan keluar buat ibu. Mendengar kata rekaman, wajah Bu Tia berubah menjadi garang. Topeng ibu yang tersakiti langsung ia buang. Tatapannya kini penuh kebencian, menatap kami bertiga bergantian seperti serigala yang terpojok. Kalian menjebakku? Desisnya pelan, lalu suaranya meninggi menjadi teriakan histeris. Dasar anak durhaka, menantu kurang ajar, kalian sekongkol mau hancurkan ibu? Ibu yang menghancurkan diri ibu sendiri. Jawabku dingin. Ibu tega merantai Wisnu di hutan selama 4 tahun. Ibu biarkan kakinya membusuk sementara ibu tidur nyenyak di kasur empuk dan belanja barang mewah. Di mana hati nurani ibu? Hati nurani nggak bisa buat bayar utang. Teriak Bu Tia frustrasi. Kalian nggak tahu rasanya diteror debt collector tiap hari. Kalau Wisnu mau berbakti, harusnya dia mati saja biar hartanya cair. Apa gunanya dia hidup kalau ibunya sengsara? Wisnu memejamkan matanya, air mata menetes membasahi pipinya yang tirus. Kalimat itu adalah pengakuan paling menyakitkan yang bisa didengar seorang anak. Ibunya benar-benar menginginkan kematiannya demi uang. Aku sudah dengar cukup, kata Wisnu lirih, lalu menatap Rina. Rin, panggil polisi. Masukkan bukti rekaman ini. Jangan, pekik Bu Tia. Sebelum Rina sempat menyentuh layar ponselnya untuk menelpon, Bu Tia bertindak nekat. Dia menyambar tas tangannya yang ada di sofa, lalu berlari kencang menuju pintu depan. Tahan dia, teriak Rina. Aku mencoba menghalangi, tapi Bu Tia mendorongku dengan kuat hingga aku terhuyung menabrak dinding. Tenaganya luar biasa besar, karena didorong adrenalin kepanikan. Bu Tia berhasil mencapai pintu, tangannya dengan panik memutar kunci dan menarik gagang pintu. Pintu terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk. Namun, alih-alih lari ke mobilnya dan kabur, Bu Tia justru berhenti di ambang pintu. Dia tidak lari. Dia berbalik menatap kami dengan senyum menyeringai yang mengerikan. Matanya berkilat jahat. Kalian pikir kalian bisa menang semudah itu? Tantang Bu Tia dengan napas terengah. Kalian pikir aku datang ke sini sendirian membawa uang dan sertifikat tanpa persiapan? Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk menyergapku. Apa maksud ibu? Bu Tia mundur selangkah ke teras, lalu berteriak sekuat tenaga ke arah kegelapan halaman depan. Jono, masuk, habisi mereka semua. Teriakan itu menggema di keheningan malam. Detik berikutnya, dari balik bayang-bayang mobil Bu Tia dan semak-semak taman, muncul 2 orang pria berbadan tegap.
Salah satunya aku kenali dari ciri-ciri yang disebutkan Wisnu. Pria itu bertubuh besar, memakai jaket kulit hitam, dan di leher kirinya terlihat tato kalajengking yang menyeramkan. Itu Jono, si penyekap suamiku. Wajah Wisnu pucat pasi saat melihat sosok itu. Trauma 4 tahun penyiksaan langsung menghantamnya kembali. Kakinya goyah, dia hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada sandaran kursi. Wisnu, itu dia? Bisik Wisnu ketakutan. Jono melangkah masuk ke dalam rumah dengan santai sambil memainkan sebuah tongkat bisbol di tangannya. Di belakangnya, 1 orang preman lagi membawa linggis. Mereka menyeringai melihat kami yang hanya 3 orang, 2 wanita dan 1 pria sakit. Bu Tia berdiri di belakang Jono, wajahnya kembali angkuh. Dia menunjuk ke arah kami dengan telunjuk gemetar karena marah. Ambil rekamannya, John. Hancurkan ponsel mereka. Dan pastikan Wisnu tidak bisa bicara lagi selamanya. Perintah Bu Tia kejam. Kali ini jangan cuma disekap. Buat seolah-olah perampokan yang berakhir tragis. Aku nggak peduli lagi. Jono meludah ke lantai marmerku. Dia menatap Wisnu dengan tatapan meremehkan. Wah, si bos kabur rupanya. Pantesan gembok di gubuk rusak. Kamu bikin saya kena marah ibu, NU. Nakal ya. Mundur. Teriak Rina berani, meski aku lihat tangannya juga gemetar. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Polisi sedang menuju ke sini. Sirene mereka sebentar lagi terdengar. Kalau kalian macam-macam, hukuman kalian bakal lebih berat. Jono tertawa terbahak-bahak, suara tawanya berat dan parau. Polisi? Ah, Mbak pengacara bisa aja bercandanya. Polisi di daerah sini kenalan saya semua. Sebelum mereka sampai, kalian sudah jadi mayat. Jono memberi isyarat pada temannya. Kunci pintunya. Jangan ada yang keluar. Temannya membanting pintu utama hingga tertutup dan memutar kuncinya, mengurung kami di dalam rumah bersama monster-monster ini. Situasi berbalik 180 derajat. Kami yang tadinya memegang kendali, kini terperangkap. Aku mundur perlahan, menarik Wisnu agar berlindung di belakangku, sementara Rina mengambil posisi di samping meja, siap melempar apa saja untuk membela diri. Bu Tia tertawa puas melihat ketakutan di wajah kami. Makanya, jangan pernah melawan orang tua, Cindy. Sekarang, serahkan ponsel itu atau Jono akan mematahkan kaki Wisnu yang satunya lagi. Aku menatap sekeliling mencari senjata. Tidak ada apa-apa selain pecahan botol wine di lantai. Kematian terasa begitu dekat, lebih dekat daripada saat Wisnu dinyatakan hilang 4 tahun lalu. Malam ini, darah benar-benar akan tumpah. Suasana di ruang tamu berubah menjadi arena pertarungan hidup dan mati. Jono melangkah maju dengan santai namun mengancam. Tongkat bisbol di tangannya dipukul-pukulkan ke telapak tangan kirinya. Suara buk-buk dari tongkat itu membuat nyaliku menciut. Tapi aku tahu aku tidak boleh mundur. Di belakangku ada Wisnu, suamiku yang sudah terlalu banyak menderita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya lagi. Siniin HP-nya, Neng manis, kata Jono sambil menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang kuning. Jangan bikin abang kasar. Jangan mendekat, teriakku sambil membungkuk cepat, memungut leher botol wine yang pecah tadi. Pecahan kaca itu tajam dan runcing, senjata darurat yang berbahaya. Aku mengacungkannya ke arah Jono. Tanganku gemetar, tapi mataku menatapnya tajam. Bu Tia yang berdiri di dekat pintu mendengus kesal. Apa yang kamu tunggu, John? Rebut HP itu. Pukul saja tangannya. Mendapat perintah dari majikannya, Jono kehilangan kesabarannya. Dia mengayunkan tongkat bisbol itu tinggi-tinggi, membidik Rina yang memegang ponsel. Rina menjerit dan mencoba menghindar ke balik sofa. Rin, awas, teriakku. Jono meleset memukul Rina. Tongkatnya menghantam sandaran sofa dengan keras hingga busanya robek. Debu beterbangan. Melihat celah itu, preman satu lagi yang membawa linggis maju hendak menyergapku. Jangan sentuh istriku. Tiba-tiba, Wisnu yang sedari tadi terlihat lemah, melompat maju dengan sisa tenaga terakhirnya. Dia menubruk preman berlinggis itu. Meski tubuhnya kurus kering, amarah memberinya kekuatan. Mereka berdua jatuh terguling di lantai. Mas Wisnu, jeritku panik. Preman itu jauh lebih kuat. Dengan mudah dia menendang perut Wisnu. Wisnu mengerang kesakitan, memegangi perutnya, tubuhnya meringkuk di lantai.
Preman itu bangkit dan mengangkat linggisnya, siap menghantam kepala suamiku. "Mati kau!" teriak preman itu. "Tidak." Aku melompat tanpa pikir panjang. Aku menusukkan pecahan botol di tanganku ke arah lengan preman itu. Ceras. Preman itu meraung kesakitan saat kaca tajam merobek kulit lengannya. Linggis di tangannya terlepas dan jatuh berdentang di lantai marmer. Darah segar mengucur deras. Dia mundur sambil memegangi lukanya. Matanya menatapku dengan nyalang penuh dendam. "Dasar perempuan gila," umpatnya. Jono yang melihat temannya terluka menjadi berang. Dia berbalik dari Rina dan menatapku. Tatapannya bukan lagi main-main, dia benar-benar ingin membunuh. Dia melangkah lebar ke arahku. Tongkat bisbol sudah siap diayunkan mendatar untuk menghantam kepalaku. Aku terpaku. Kakiku lemas. Aku memejamkan mata, siap menerima hantaman itu demi melindungi Wisnu yang masih terkapar di kakiku. Wiu. Tepat saat tongkat itu melayang di udara, suara sirine yang sangat keras dan dekat terdengar memekakan telinga. Bukan satu sirine, tapi banyak. Dan suara itu berasal tepat dari depan rumah. Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah berkedip-kedip menembus kaca jendela, membanjiri ruang tamu dengan kilatan cahaya polisi. Gerakan Jono terhenti di udara. Dia menoleh kaget ke arah jendela. "Sialan," umpat Jono. Wajahnya pucat. "Polisi beneran." "Sudah kubilang, kan?" teriak Rina dari balik sofa, napasnya memburu. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. "Dari tadi aku sudah live streaming ke akun kepolisian dan rekan-rekan pengacaraku. Ribuan orang menonton kejahatan kalian sekarang." Butia menjerit histeris. Dia berlari ke arah Jono, menarik baju preman itu. "Kunci pintunya. Cari jalan belakang. Jangan sampai mereka masuk." Tapi terlambat. Brak! Pintu depan yang tadi dikunci oleh teman Jono, didobrak paksa dari luar. Daun pintu itu terbuka lebar dengan keras. Sekelompok polisi berseragam lengkap dan bersenjata menyerbu masuk. "Angkat tangan. Jangan bergerak." "Polisi!" teriak komandan polisi yang memimpin penyerbuan. Ruang tamu seketika penuh sesak. Beberapa polisi langsung menodongkan pistol ke arah Jono dan temannya. Nyali Jono langsung ciut. Dia menjatuhkan tongkat bisbolnya dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Temannya yang terluka lengan pun ikut berlutut pasrah. Aku langsung menjatuhkan pecahan botol di tanganku dan berlutut memeluk Wisnu. Mas, kamu nggak apa-apa?" Tangisku pecah. Aku meraba wajah dan tubuhnya, memastikan tidak ada luka fatal. Wisnu tersenyum lemah, darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi matanya berbinar lega. Aku nggak apa-apa, Cin. Kita selamat." Sementara itu, di sudut ruangan, Butia berusaha menyelinap ke arah dapur untuk kabur lewat pintu belakang. Tapi Rina dengan sigap menunjuknya. "Pak polisi, itu dalangnya. Tangkap wanita berbaju merah itu," teriak Rina lantang. Dua orang poluan langsung mengejar dan menahan lengan Butia. Butia memberontak hebat. Dia menjerit-jerit seperti orang kesurupan. "Lepaskan. Saya tidak salah. Saya ini korban. Anak saya durhaka," teriak Butia sambil menendang-nendang. "Kalian tidak tahu siapa saya? Saya kenal atasan kalian." Komandan polisi itu berjalan mendekati Butia, wajahnya tegas dan dingin. "Ibu Tia, Anda kami tangkap atas tuduhan penculikan, penyekapan, percobaan pembunuhan berencana, dan penyerangan. Anda punya hak untuk diam, tapi semua ucapan Anda barusan sudah terekam dan akan memberatkan Anda di pengadilan." Klik. Suara borgol yang dikunci di pergelangan tangan Butia terdengar begitu merdu di telingaku. Itu adalah suara keadilan. Butia diseret keluar rumah melewati kami. Saat dia melewati tempatku dan Wisnu berpelukan, dia berhenti sejenak. Dia menatap Wisnu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebencian, penyesalan, dan kegilaan. "Ibu melakukan ini demi keluarga kita, Wisnu." Racau Butia. Air matanya melunturkan maskara tebalnya, membuat wajahnya tampak mengerikan. "Kenapa kamu nggak mati saja? Kenapa kamu harus pulang?" Wisnu membenamkan wajahnya di bahuku, tidak sanggup melihat wajah ibunya lagi. "Bawa dia pergi, Pak. Tolong bawa dia pergi," isak Wisnu pilu. Polisi pun menggelandang Butia keluar menuju mobil patroli.
Teriakan dan makian Bu Tia masih terdengar hingga ke halaman, sebelum akhirnya pintu mobil polisi ditutup dan memutus suaranya. Jono dan temannya juga digiring keluar dengan tangan terborgol. Saat melewati Rina, Jono sempat melirik tajam, tapi Rina membalasnya dengan tatapan berani. "Tato kalajengkingmu bagus, Mas. Bakal kelihatan keren di balik jeruji besi selama 20 tahun ke depan," sindir Rina pedas. Suasana rumah perlahan mulai tenang, meski masih dipenuhi petugas yang sedang olah TKP. Tim medis kepolisian segera masuk membawa tandu. "Mbak Cindy, Mas Wisnu," tanya seorang paramedis lembut. "Mari kami periksa dulu." Mas Wisnu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sangat lemah. Aku mengangguk, membantu paramedis menaikkan tubuh Wisnu ke atas tandu. Tanganku tidak mau melepaskan genggaman tangan Wisnu. "Terima kasih, Rin," ucapku pada Rina yang berjalan mendekat. Matanya berkaca-kaca. Rina memelukku erat. "Kalian hebat. Kalian selamat. Mimpi buruknya sudah berakhir, Chin." Saat tandu Wisnu didorong keluar rumah, aku melihat langit malam di atas sana. Gelap, tapi ada bintang-bintang yang bersinar terang. Angin malam yang tadi terasa dingin mencekam, kini terasa sejuk menenangkan. Malam ini, suamiku tidak hanya kembali dari kematian. Dia kembali dari neraka yang diciptakan oleh ibunya sendiri. Dan malam ini juga, kami mengirim iblis itu ke tempat yang seharusnya. Aku masuk ke dalam ambulans, duduk di samping Wisnu. Dia menatapku, lalu perlahan mengangkat tangannya untuk menghapus sisa air mata di pipiku. "Maafkan aku, Chin. Maafkan ibuku," bisiknya. Aku mencium keningnya. "Bukan salahmu, Mas. Yang penting sekarang kamu ada di sini. Kita mulai lagi dari awal ya. Cuma kita berdua." Wisnu mengangguk, lalu memejamkan matanya. Kali ini, tidurnya terlihat damai. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rantai besi. Hanya ada aku yang menjaganya. Ambulans mulai bergerak membelah jalanan ibu kota, membawa kami meninggalkan rumah penuh kenangan pahit itu menuju harapan baru. 6 bulan telah berlalu sejak malam jahanam itu. Waktu seakan berjalan lambat pada awalnya, namun perlahan membawa kesembuhan bagi luka-luka yang menganga, baik fisik maupun batin. Pagi ini, sinar matahari menerobos masuk dengan leluasa ke ruang tengah. Tidak ada lagi tirai tebal yang tertutup rapat karena ketakutan. Rumah ini telah berubah. Cat dinding yang dulu berwarna abu-abu suram kini, telah kami ganti dengan warna putih gading yang hangat. Sofa tempat Wisnu pertama kali dibaringkan saat kembali dengan kondisi mengenaskan itu sudah kami buang, diganti dengan sofa baru yang lebih nyaman. Kami membuang semua jejak kenangan buruk, namun memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah ini. Ini adalah rumah kami, benteng kami, dan kami tidak akan membiarkan keserakahan orang lain mengusir kami dari sini. Aku berjalan ke teras belakang membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng. Di sana, duduk di kursi rotan sambil memandang taman yang baru saja dirapikan, adalah suamiku. Wisnu menoleh saat mendengar langkah kakiku. Senyumnya merekah, senyum yang dulu sempat hilang selama 4 tahun. Kondisinya sudah jauh membaik. Tubuhnya tidak lagi kurus kering seperti kerangka berjalan. Berat badannya sudah kembali normal berkat nutrisi yang kujaga ketat setiap hari. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya bersih dan bercahaya. Meski begitu, jika aku melihat ke bawah, ke arah pergelangan kakinya, bekas luka melingkar berwarna kelabu itu masih ada. Dokter bilang bekas luka itu permanen, tanda mata dari kekejaman yang pernah ia alami. Namun bagi kami, itu bukan sekadar bekas luka, melainkan tanda kemenangan. Bukti bahwa Wisnu adalah pejuang yang menolak untuk mati. "Melamun lagi, Mas?" tanyaku lembut sambil meletakkan nampan di meja kecil. Wisnu menggeleng pelan, lalu menarik tanganku untuk duduk di sampingnya. "Enggak, aku cuma lagi bersyukur. Udaranya enak banget hari ini, beda sama udara di hutan itu." Aku mengusap punggung tangannya. Setiap kali dia menyinggung masa lalunya di penyekapan, hatiku masih terasa nyeri, tapi Wisnu bilang membicarakannya justru membantunya berdamai dengan trauma itu. "Rina baru saja telepon," ujarku hati-hati. Ekspresi Wisnu berubah sedikit lebih serius. "Soal vonis?" Aku mengangguk. Sidang putusan sudah selesai pagi ini. Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara buat Bu Tia. Jono dan temannya kena 15 tahun.
Hening sejenak menyelimuti kami. Angin berdesir lembut di antara dedaunan. Aku menunggu reaksi Wisnu. Bagaimanapun, wanita yang divonis itu adalah ibu kandungnya sendiri. Wanita yang melahirkannya, namun juga wanita yang mencoba menghancurkannya demi lembaran uang kertas. Wisnu menghela napas panjang, lalu menyeruput teh hangatnya. Tidak ada air mata. Air matanya sudah habis ia teteskan di bulan-bulan pertama terapi psikologis. Itu adil, ucap Wisnu tenang, matanya menatap lurus ke depan. Dia menuai apa yang dia tanam. Aku sudah memaafkan dia sebagai manusia, Chin. Biar hatiku tenang. Tapi sebagai anak, rasanya hubungan itu sudah putus saat dia memerintahkan Jono untuk membunuh kita malam itu. Aku tidak punya ibu lagi. Aku cuma punya kamu. Dan aku akan selalu ada buat kamu, Mas. Selamanya, balasku sambil menyandarkan kepala di bahunya yang kokoh. Kami menikmati keheningan pagi itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi ketakutan akan telepon tengah malam. Bu Tia kini mendekam di balik jeruji besi, meratapi nasib dan utang-utang judinya yang tak akan pernah lunas. Kabarnya, dia sering berteriak-teriak sendiri di selnya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Keserakahan telah memakan kewarasannya sampai habis. Wisnu meletakkan cangkirnya, lalu memutar tubuhnya menghadapku. Dia menatap mataku dalam-dalam, tangannya terulur menyentuh pipiku. Terima kasih, Cindy, bisiknya tulus. Buat apa, Mas? Karena kamu mengangkat telepon itu. Jam 1 pagi, saat kamu ketakutan setengah mati, kamu tetap mengangkat telepon itu. Dan kamu membukakan pintu untukku. Kalau malam itu kamu mengabaikanku, mungkin aku sudah mati kedinginan di depan pagar, atau tertangkap lagi oleh anak buah Jono. Aku tersenyum haru, mataku berkaca-kaca. Hati istri nggak bisa dibohongi, Mas. Walaupun logikaku bilang kamu sudah meninggal, tapi hatiku bilang suara di telepon itu adalah rumahku yang memanggil. Aku cuma membukakan pintu buat pemilik rumah ini pulang. Wisnu memelukku erat, sangat erat. Di pelukan ini, aku merasakan detak jantungnya yang kuat dan teratur. Kehidupan kami yang sempat renggut paksa, kini telah kembali utuh. Kami sadar, ujian berat kemarin justru membuat ikatan cinta kami menjadi baja yang tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Matahari semakin tinggi, menghangatkan tubuh kami. Kami tahu masa depan tidak akan selalu mudah. Trauma itu mungkin sesekali akan datang menyapa dalam mimpi buruk, tapi kami siap menghadapinya bersama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Di atas meja, ponselku bergetar pelan menandakan pesan masuk. Mungkin ucapan selamat dari Rina. Tapi kami mengabaikannya. Dunia luar bisa menunggu. Saat ini, hanya ada aku dan Wisnu, menikmati pagi yang damai di rumah yang hampir hilang, mensyukuri napas yang masih berhembus, dan cinta yang menang melawan maut. Telepon jam 1 pagi itu bukan panggilan hantu. Itu adalah panggilan takdir yang menyatukan kami kembali, sekaligus mengakhiri sandiwara keji yang selama ini memisahkan kami. Dan kini, kisah horor itu telah berakhir, berganti menjadi lembaran baru yang penuh harapan. Pesan moral singkat, keserakahan terhadap harta dapat mematikan hati nurani, bahkan tega menghancurkan darah daging sendiri. Namun, kejahatan yang ditutupi serapat apapun pasti akan terbongkar, karena kebenaran dan ketulusan cinta akan selalu menemukan jalannya untuk menang.